Jawad. Halo Bang Edis. Silakan nyalakan kamera Jawad. Enggak, saya mau nanyakan. Iya, Jawad nyala kamera dulu baru ngomong. Iya, kamera Kalau saya belum kamu, bisa Bang Edis. saya tanya apakah kamu Islam? Islam. Kamu bangga dengan Islammu? Bangga. Ah, silakan nyalakan kameramu kalau masih bangga. Enggak, saya Pak. Ya, tidur dulu di bawah sana, ngomong terus. Oke, kita kasih naik ada Mika. Ya, silakan Mika. Siang, Edi. Ya, silakan Mika nyalakan kameramu. Oke. Oke. Tuh, oke. Maskeran, Bertanya. pecian. Mika, tadi Ya. ada saudaramu Muslim bilang kalau Allah tuh nggak punya otak. Karena Allah menciptakan otak bukan untuk dia pakai, Edis. Apakah dia punya otak? Nggak perlu otak, itu untuk makhluk. Bukan Dia itu nggak saya perlu tanya, apakah dia punya otak? otak. Nggak perlu. Ah, Tuhan nggak perlu otak. ditanya, Gini, bentar. apakah dia punya otak? Oke, aku tanya mamu. Tuhanmu punya otak nggak? Aduh, Tuhanmu punya otak nggak? ditanya apa, jawab Enggak. apa? Ya, ini kita jawab. Tuhanmu punya otak tidak? Apakah Tuhanmu punya otak? Ya gantian, jawab dulu. Nggak berani. Jawab Tuhanmu lu, punya apakah otak Tuhanmu tidak? punya otak? Tuhanmu punya otak tidak? Aduh, ditanya malah Pasti nanya diturunkan. balik. Diturunkan. Tuhan Ya udah kau kami tidur di bawah tidak sana. perlu otak. Orang Takut, ditanya Tuhan nggak takut. punya otak gimana? Tuhan tak punya otak. Tuhan nggak punya otak. Ngikutin yang nggak punya otak dan nggak punya pikiran. Astaga. Tak punya otak, tak punya pikiran. Udah saya bilang sama kalian. Coba kalau misalnya kalian dapati bahwa saya ini menista. Kan udah saya bilang rame-rame lah kalian berangkat ke Mabes Polri, udah saya bilang kok. Yang bilang Tuhan yang nggak punya otak itu dia sendiri. Tuhan yang nggak punya otak, dia yang ngomong. Gimana kok jadi saya yang disalahin? Ada seorang Muslim berkata bahwa Allah memang nggak punya otak dan nggak punya pikiran. Yang ngomong gitu seorang Muslim, kok saya yang disalahin? Bagaimana ini saudara-saudara? Aduh, Herman saya. Siapa yang bilang Allah nggak punya otak dan nggak punya pikiran? Islam lawan debat saya. Bukan saya yang ngomong, dia yang ngomong begitu. Oh, gimana? Coba silakan. Kita kasih naik ada. Bentar. Ki Raden, ya silakan. Dia yang ngomong nggak punya otak, saya yang disalahin. Ya, Ki Raden Arya, silakan nyalakan kamera. Sinyal kayak bang ya. Bisa Sinyal. tuh. Bisa tuh. Sudah saya nyalakan, sudah saya ini kan. Saya kirim undangan. Halo bang. Oke bang, Anda Muslim bang? Insya Allah. Oke. Baik. Raden Arya, apakah Allah punya otak? Punya otak, punya telinga, punya mata, punya BO juga. Jadi nggak jelas, Tuhan mereka ini belum jelas teman-teman. Satu bilang nggak punya otak, sekarang bilang punya otak. Coba. Menanyanya ke orang yang berbeda bang. Oke, Anda Muslim ya? Menanyanya ke orang yang berbeda. Anda Muslim? Insya Allah. Oke, berarti Insya Allah Allah. punya otak? Punya. Oke, berarti dia manusia? Oke, berarti dia manusia.
Ya bukan. Aduh, punya otak. Punya. Oke, apakah dia punya pikiran? Tuhannya Tuhannya bukan manusia. Menciptakan manusia. Apa dia punya pikiran? Hah? Punya. Iya, oke, saya tanya dulu sama temanmu yang satunya ya. Sebentar. Karena kalian ini berdebat ini. Satu bilang nggak punya otak, nggak punya pikiran. Yang satu bilang punya. Gimana ini? Jelasin, Bang. Dia nanya Iya, orang yang berbeda, tapi pasti saya beda jadi jawaban. bingung. Satu bilang punya otak, satu bilang nggak punya otak. Sebentar, mana tadi ya yang? Nanyanya sama satu orang aja, Bang. Kalau nggak bingung mah. Iya, tapi yang lain setiap yang ditanya beda-beda jawabannya. Satu bilang nggak punya otak, Kan satu orangnya bilang berbeda. punya. Pemahaman juga berbeda-beda, Bang. Pengalaman spiritualnya. Oke, kita kasih Iya. naik ini coba, ntar. Aziza. Halo Aziza. Muslim bang? Muslim. Oke, silakan bang. Iya. Bang, ya lemes lah. Oh, lagi puasa. Aziza, Iyalah. Ya, kenapa wajah anda cuma separuh saja? ini. Ma mau Apa? tanya dulu. Ini kan tanya jawab agama kan ya? Kameranya mulurin kamera. Iya, kameranya mundurin. Oh, nah gitu. Sebentar, Aziza. Ini kan sama-sama Muslim nih ada kalian nih. Aziza, Allah punya Ini otak saya nggak? mau Sebentar dulu nggak? mau Allah tanya punya otak dulu. nggak? Ini tanya jawab apa enggak nih? Betul. Tanya jawab. Enggak, kita selesaikan ini dulu. Allah punya otak nggak? Siapa? Allah punya otak nggak? Yang bikin otak. Pening dari ini pening. Pertanyaannya Allah punya otak nggak? Saya mau tanya. Ini kan tanya jawab. Kan? Aduh. Ini kan tanya jawab. Pening. Ayo, Pening. room tanya jawab kan? Masa kamu yang tanya jawab? Betul, makanya room Iya. tanya jawab. Makanya kamu saya tanya, apakah Allah punya otak? Iya makanya kan kamu kan udah tanya, saya jawab. Jadi Apa? saya mau tanya, Ya, apa jawabannya? yang Allah itu yang membuat otak kita. Punya otak nggak dia? Yang namanya yang membuat dia punya. Punya otak. Baik, dia punya otak. Berarti Saya mau tanya, kamu berarti udah jawab sebentar. Berarti Ini kan tanya jawab. ditanya otaknya. Ini kan tanya jawab. Punya otak. Tanya jawab kan. Berarti Tanya jawab berarti agama dia kan? seperti manusia, betul? Bukan manusia. Bukan manusia, Yang membuat tapi punya manusia. otak. Loh, Tuhan Edis punya otak enggak? Tuhan Edis punya otak enggak? Punya lah, masa nggak punya otak? Memangnya Tuhanmu nggak punya otak? Berarti Tuhannya Edis manusia. Loh iya, daripada Tuhannya batu gimana? Berarti manusia sembah manusia. Loh, daripada nyembah batu. Berarti Masa batu disembahin gimana? iya manusia disembah. Lu nggak kalau apa-apa. Otaknya hilang. Kok Berarti kalau iya? ketabrak jedar berarti hilang. Yang nabrak siapa? Otaknya. Kan nggak nabrak. Yang nggak punya otak itu Dia batu. kan manusia. Mana? Punya otak, ketabrak. Jadi otaknya pecah terus hilang otaknya kan? Ya udah, Allah punya otak nggak? Udah, Pak. Dulu, Mak. Ayo, Allah punya otak? punya. Punya. Punya yang Ah, bikin otak. Oke, dia punya otak. Berarti ketabrak otaknya. Oh. Kok Loh, niru sih? sekarang kamu gimana sih? Kamu tadi maksa. Kalau Tuhan saya punya otak, berarti ketabrak. Oh, Kalau itu Tuhan kan punya bukan otak ketabrak nggak mau. manusia. Gimana? Ayo. Oke, Mulai tunjukkan. Tadi tanya Tunjukkan. jawab, tapi yang tanya kamu aja. Ya, gini saja. Tunjukkan Iya. dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Tuhanmu itu seperti manusia. Emang kamu kalau dikasih dalil mau? Enggak mungkin Kalau ada mau. kalau Al-Quran ada dikasih. dalilnya Tuhanmu seperti Nah, manusia. bukan kitabmu Al-Quran. Walaupun Ya udah, ada, coba enggak sekarang saya mungkin mau belajar ada dah. terima. Sekarang saya belajar aja. Saya belajar. Alah.
Apakah Tuhanmu seperti manusia di dalam Al-Quran? Enggak sama seperti manusia karena terus dia kok yang punya otak? menciptakan. Terus dia kok punya Emang otak? kamu buat Otaknya ada di mana? Kamu buat sangkarnya ayam. masa Sebentar, kamu otaknya ada kayak di mana berarti? sangkarnya ayam? Sebentar, otaknya Tuhanmu Nah. ada di kepala atau ada di dengkul? Kalau Tuhanmu ada di mana Bingung otaknya? dia. Bingung. Nggak Ini bingung. makanya jawab. Tuhannya otakmu ada di kepala apa ada di dengkulnya? Karena dia kan Tanya manusia. dengkul karena. Ya turun di bawah dulu sana. Oke, Raden. Apakah Allah seperti manusia? Tidak. Apakah dia punya betis? Punya. Oke. Punya otak? Punya. Punya tangan? Punya. Punya wajah? Ya punya lah. Iya terus kayak kok nggak kau bilang seperti manusia, gimana? Gimana kok kau bilang nggak bisa seperti manusia? Berat nih, berat. Punya Kapan saya betis, bilang begitu? punya betis. Manusia punya betis? Kapan saya bilang seperti manusia? Oke, manusia punya betis nggak? Manusia punya wajah nggak? Manusia punya tangan nggak? Terus? Manusia punya otak nggak? Iya. Ayo, Tuhanmu seperti itu. Nggak ngaku Tuhanmu bukan Tergantung manusia. tingkatannya, Ya udahlah, punya. ya udahlah. Kita anu saja ya. Padahal kita tadi ini mau diskusi baik-baik loh. Tapi ya dimulai-mulai dengan mereka datang ke sini marah-marah. Gitu. Jadi kayak gini kan. Oke lah, Raden. Intinya itu yang saya bilang begini loh. Ketika kalian ini nunjuk-nunjuk, ya kalian nunjuk-nunjuk agama Kristen itu, sebenarnya kalian ini lagi mempermalukan diri kalian gitu. Iya lah, benar Bang Edi, saya setuju. Iya, makanya jangan seperti itu, oke? Saya turunkan ya. Oke, baik, saya turunkan dulu. Masih belum jelas nih Tuhan mereka ini punya otak apa enggak ya? 3 Muslim kalian tanya, 4 nanti jawabannya. Oke, kita kasih naik ada Syam Laode. Silakan Syam Laode. Halo Syam Laode. Yo, halo juga Bang Edis. Oke, silakan nyalakan kamera dulu Syam Laode. Bangga mereka punya Tuhan yang gak punya otak. Ya, Syamla Ode mana ini? Syamla Ode. Coba gimana nih? Belum bisa. Bisa. Ah, tuh sudah saya bantu tuh. Silakan. Saya sudah simpan ini, tapi belum terbuka ini. Syamla Ode sudah nyimak dari tadi. Iya, dari tadi saya simak ini. Apakah Allah punya otak? Allah itu Maha Pencipta, termasuk otaknya Bang Edis itu dia Tuhan Ditanya yang ciptakan. apa? Jawab apa? Hah? Inilah yang ditanya apakah ini Bu punya punya beras. Sesungguhnya beras itu adalah ciptaan Tuhan. Susah ini ngomong ini. Berat ini. Dosisnya harus ditambahin. Baik, teman-teman, Paramek. Paramek dulu teman-teman. Paramek, bodrek, yuk silakan. Paramek. Syam. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Syam, Bang. coba kameramu Dengar nyala Bang. dulu. Kameramu nyala dulu. Ini saya simpan. Coba Kameramu tidak nyala-nyala.
Coba dari situ undangannya, Bang Edis. Oke, saya kirim tuh dari sini undangan. Oke. Oke, mantap. Coba dulu teman-teman paramek bodreknya itu dulu. Bodrek paramek. Oke, Syam. Saya tanya dulu kepada Anda. Apakah Allah punya otak? Bagaimana? Berat. Apakah Allah punya otak? Allah itu pencipta segala-galanya, Bang. Mau. Apakah Allah punya otak? Punya otak, punya mata, punya segala-galanya. Jadi abang saja. Oke, jadi dia berada punya di mana otak. saja. Baik, dia punya otak. Dia. Dia Bentar. Maha Pencipta Tenang. Tenang. Berarti Allah punya otak? Iya, punya. Oke, berarti Allah manusia. Dia bukan manusia, Bang. Berarti hewan. Oh, bukan hewan. Terus gimana? Dia maha kuasa, Bang. Pencipta segala-galanya. Iya, ya apa yang punya otak tapi bukan manusia? Aduh, berat, sungguh Gak ada berat. satupun yang menyerupai yang maha kuasa. Paling juga nanti Iya. lapor polisi. Lapor. Siki-siki lapor. Gara-gara kalah debat lapor. Umat apa yang kalau debat lapor polisi? Debat kalah lapor polisi. Silakan Muhammad Ibnu Lubis. Silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Muhammad Ibnu Lubis, silakan nyalakan kamera. Macet, Bang. Jangan dimakan, Bang, mikrofon, Bang. Jangan dimakan kameranya, Bang. Hah? Oke lah, macet ya teman-teman. Hasan Jember. Selamat siang, Hasan Jember. Selamat siang. Silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Sebentar. Agak rame, gak apa-apa ini, soalnya di pinggir jalan ini, Bang. Gak apa-apa, kalian kan udah biasa dengan kebisingan. Kalau gak boleh saya turun. Kalau nggak boleh saya turun. Boleh saja. Silakan nyalakan kamera dulu. Suruh nyala kamera lama. Disuruh nyala kamera malah lama. Hasan Jember. Yeay. Kita kasih naik ada. Pasien-pasien saya hari ini agak lain semua, teman-teman. Agak lain. Ini si Mika dia mau naik lagi nih, si Mika nih. Tapi ditanya dia berbelit saja. Coba. Kenapa diturunkan dia? Ya, silakan Mika. Baik aja kita. Oke. Iya, karena kamu itu ditanya apa, jawabnya apa. Janganlah. Mika. Kamu kan udah mau mengajak diskusi baik-baik, ya kan? Oke. Jangan. Apakah kita Allah juga punya jelas otak? kita.
Pertanyaan saya gampang. Oke. Apakah Allah punya otak? Allah kami tidak membutuhkan otak. Karena otak Apakah itu Allah punya otak? tidak. Tidak punya otak. Ya. Ayo bilang, saya Islam. Jadi Tuhan itu wajib Tuh punya otak. kan, susah kan? Ayo bilang, Gini, Dis. saya Bentar. kalau kamu mau Gini. jujur Oke, nggak? siap. Aku ikuti, Mau aku jujur ikuti. nggak? Ya. Mau jujur nggak? Apa beda? Nggak, sebentar, saya tanya, kamu mau jujur nggak? Tuhan punya otak. Nggak, Apa kamu mau bedanya jujur Tuhan nggak? dengan babi ketika Tuhan punya otak. Kamu mau jujur Babi nggak? punya otak. Kamu jujur Babi nggak? punya otak. Sama Tuhanmu dengan babi. Kamu mau jujur nggak? Oke, ini ada Ayo, ayat di bilang dalam begini. Bibelmu. Ayo bilang Ini begini. tunjukkan dulu. Tuhan Bentar, saya, ini ayo dalam bilang dulu, ayo bilang dulu. Saya, ayo Buka enggak, di ayo. kejadian. Saya Islam. Di Ayo bilang kejadian dulu. 6. Saya Islam. Di kejadian 6. Takut Saya bacakan Islam. Bibelmu. Bilang dulu saya Takut Islam. membacakan Enggak, Bibelmu. kita simpulkan dulu. Saya Islam. Sabar dulu. Sabar Saya dulu. Islam. Di kejadian 6 Aduh, nomor kamu 6, suruh menyimpulkan nggak takut, mau. Pasti diturunkan. Pasti diturunkan Sebentar, lagi. sebelum Takut. kita ke situ, Takut. kamu kan sudah mengakui bahwa Tuhanmu nggak punya otak. Betul? Betul. Oke. Betul. Ayo bilang dulu, saya Islam, saya mengaku bahwa Oke. Tuhan saya nggak punya otak gitu. Tuhan saya Islam, saya mengakui Tuhan saya tidak butuh otak. Karena Tuhan Tidak saya punya pencipta otak, gimana sih? Tidak butuh otak. Tidak Punya butuh otak nggak dia? Tidak butuh. bagi Punya manusia otak nggak dia? Sekarang coba jelaskan. Tuhan yang punya otak seperti ini. Ditanya punya otak nggak dia, malah Nggak, lari ada- kemana-mana. Oke lah, Dis. Jangan kau lanjutkan lagi, Dis. Nanti kasihan, nanti anu dia nanti demo. Nanti kalau demo bersilit-silit, siapa yang tanggung jawab? Ya, yuk. Nanti demo bersilit-silit, saudara. Kalau demo bersilit-silit, siapa yang tanggung jawab? Oke lah, teman-teman. Kita apa namanya, sambung dulu sebentar. Saya mau rehat dulu sebentar ya, rehat sebentar aja. Jangan kemana-mana, tetap di sini, pantang di sini ya. Mereka itu senengnya ngajak barbar, giliran diajak barbar ngelapor polisi. Heran saya. Oke, sebentar, saya putuskan dulu sebentar, saya istirahat sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Santai. Ya, gimana sekarang teman-teman? Halo semua ya. Kita kasih naik ada Farel Saputra. Ini invite ya. Oh iya, baru belum ada ternyata. Oke, ya. Selamat siang pemirsa Edis TV dimanapun para pemirsa sekalian berada. Ya, jumpa kembali teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi lintas agama ya. Dimana forum ini adalah sebuah forum ya yang memfasilitasi perdiskusian
atau obrolan-obrolan seputar agama ya. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab suci itulah yang kita utarakan tanpa harus memelintirnya, memfitnahnya ataupun membelokkan artinya. Ya. Jadi kita diskusi dengan baik. Kalau kalian mau datang ke sini mau diskusi dengan baik, yuk silahkan diskusi dengan baik. Begitu. Jangan kalian datang ke sini itu nanti cuman mau mancing-mancing ribut. Nanti giliran dilanggepin kalian begitu, kalian atit hati. Gini loh, saya itu pengen diskusinya itu baik gitu loh. Bisa nggak sih kita diskusi baik, diskusi bagus-bagus? Nanti kalau kalian mancing-mancing diskusi yang barbar seperti itu, nanti kalian nggak kuat mental. Yang ada nanti kalian demo. Ya kan? Demo bersilit-silit. Ya. Yuk, silakan. Naik kemari, diskusi yang baik kita ya. Diskusi yang baik itu akan membawa sebuah pengertian yang benar. Begitu. Coba bilang sama saya, Dis, kamu itu salah. Salahnya begini, ini begini. Nah, gitu. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ading. Ya, silakan Ading. Halo Bang Edis. Halo Bang Ading, silakan. Bentar. Islam atau Kristen, Bang? Kristen Bang, Kristen. Bang umur berapa, Bang? 19, Sir. Oke, nanti kena ban saya, Bang. Saya turunkan dulu ya. Coba nanti didampingi orang tua. Susah ini. Karena udah pernah teman-teman, saya seperti itu. Kalau penampilannya seperti anak-anak, saya kena ban gitu. Udah berkali-kali ya. Coba. Kalau misalnya kalian penampilannya seperti anak-anak, boleh kalian tuh pakai kumis kah, pakai jenggot kah, begitu. Kena ban soalnya, saya udah pernah. Yuk, silakan. Datu Benue. Halo, Datu Benue. Halo, salam. Shalom, Bang. Selamat siang, Bang. Abang Kristen ya, Bang ya? Tak, saya Muslim. Oh, Muslim. Muslim tapi kok shalom. Anda ini. Saya kan tahu abang kan orang Kristen, jadi saya ucapkan salam lah. Tak mungkin lah saya ucapkan Iya, salam. tetapi di dalam agama Anda itu dilarang menyerupai suatu kaum. Janganlah kamu menyerupai suatu kaum, nanti kamu termasuk bagian dari mereka. Gimana? Ini temanya apa, Bang? Mengalir saja, gitu loh. Silakan. Oke. Lari gimana sih? Susah ini. Berat. Teman-teman, apakah saya ini terlalu galak ya? Apakah saya ini teman-teman orangnya terlalu sadis atau bagaimana sih? Padahal saya itu sudah berusaha nyantai. Yang nyimpulin kamu, yang bilang Tuhanmu gak punya otak kamu, yang bilang Tuhanmu gak punya pikiran kamu, tapi saya yang digoblok-goblokin. Gimana coba seperti itu? Coba kalian kan tadi nonton kan? Disimpan ya itu ya teman-teman videonya. Yang ngaku yang nggak punya otak tuannya kan mereka.
saya yang disalahin. Iya, saya memelas supaya kalian tuh jangan bilang saya yang nyimpulin. Orang dia yang bilang. Kita kasih naik ada Guntur. Silakan Guntur. Edis, anjing. Ya, jangan marah-marah. Guntur, nyala kamera dulu. Dis, Tuhanmu siapa, Dis? Ya kameramu nyala dulu. Kalau Anjing kamu kau, Dis, ngomong babi kau. jangan Anjing. mencerminkan Sesat. jangan mencerminkan kamu, sesat. ajaran jangan mencerminkan ajaran-ajaran yang sangat Islami. Bahasamu bahasanya Edis jangan sesat, anjing Qurani. binatang. Bahasamu jangan bahasa-bahasa yang Qurani. Nanti Kenapa? ketahuan Kenapa kau? agamamu. Partai anjing. Sesat kau anjing. Yang bilang saya Orang mau sesat. nanya kak. Yang bilang saya sesat kan Kamu- kamu, yang nggak apa-apa. Justru kalau saya bilang saya Kamu nggak orang- sesat, saya sama seperti kamu. Kalau orang mau nanya kau gak kasih. Orang mau nanya gak kasih kau. Ngerocos Siapa aja sendiri mulut bilang? kau. Kamu bertanya, silakan bertanya, nyalain kameramu. Mulut kau aja yang Silakan. ngerocos. Kalau mau kirim mau tanya gak dikasih anjing. Silakan, kau nyalakan kameramu. Silakan. Anjing kau gantian kalau orang nanya itu. Kalau diskusi itu gantian babi kau. Ini sudah gantian nih, saya sudah diam. Silakan. Kameramu nyalakan. Ngerocos saja mau giliran dah mau kalah diturunin orang anjing binatang kau. Sesat kau. Marah-marah dia teman-teman. Orang mau nanya gak kasih. Kenapa kamu marah-marah begitu? Katanya di bulan Kamu puasa nanya nggak setan-setan kasih? diikat. Nah ini ternyata setannya ada di sini. Tahu lah setannya. Kalau mau nanya gak kasih ngerocos aja mulutnya. Ya sudah, ini sudah saya kasih kamu ngomong. Coba silakan kameramu nyala. Berani kamu nyalakan kamera? Paling juga nanti kamu ketakutan kalau nyalakan kamera ditagih Kemarin utang. aku mau nanya gak kasih ngerocos aja Guntur. mulutnya anjing kau binatang. Apa kamu sesat? kalau nyalain kamera takut nanti ditagih utang kan? Utangmu di mana-mana kamu pasti tahu. Ya kan? Anjing kau binatang. Betul nggak? Kamu ada ngutang Kamu warung ini makan orang belum mau kau nanya bayar. kasih ngerocos Ngutang aja sama mulutnya. temanmu belum kau Sesat bayar. kau anjing binatang. Ngutang kau di mana belum kau bayar semua itu utang banyak. Sesat kau dajjal kau. Ya nggak apa-apa, orang kami yang bilang saya sesat. Kalau yang bilang saya sesat itu adalah orang seperti kamu, nggak apa-apa. Justru kalau kau bilang saya tidak sesat, artinya saya sama dengan kamu. Gimana? Kita kasih naik ke Hadran. Heran tuh saya itu, datang-datang marah, ngamuk, kejang, suruf. Padahal saya nggak ngapa-ngapain loh. Yang saya katakan itu adalah kesimpulan dari lawan debat saya. Hadran. Selamat Siang. Selamat siang Hadran. Silakan Hadran, nyalakan kameramu. Bapak Yesus itu siapa, Bang? Kamera nyala dulu. Bapak Yesus siapa? Iya, kamera nyala dulu dong. Kamera nyala dulu dong. Kamera nyala dulu dong. Yesus itu siapa? Bapaknya Yesus itu siapa? Ya, Yahweh itu Yehova. Loh, kok berbeda dengan penjelasan Pak Aldo? Penjelasan Aldo gimana emang? Di dalam remnya bilangnya Bapak Yesus itu Maria. Bapak Yesus Maria? Maria itu ibunya yang Nama melahirkan. ibunya Maryam. Nama ibunya Maryam. Saya barusan dari sana loh, Bang. Di mana ya memangnya kalau Bapak Yesus Maria? Hah? Di dalam remnya. Di dalam apa? Remnya. Coba Anda cari. Apa remnya? Hah? Bibel lah. Heran saya Apa? nggak ada yang. Kenapa sih kalian ini kok pada nggak waras tuh? Ada apa dengan kalian?
Kenapa? Berapa kali kau benturkan kepalamu ke aspal? Kenapa kok setiap kamu marah sih? Kenapa sih? Coba, Saya bukan betul- bahasamu itu loh. Di dalam remnya apa? Remnya apa? Ya, Bible. Oke, di mana? Di dalam Bible di mana tertulis seperti itu? Kan Bang Aldo yang saya lupa tadi Bang. Cuma yang jelas Heran loh, setiap kalian kesini nih ngadu sama orang, nggak pernah ini kerjaannya ngadu, ngadu Aldo, ngadu ini, ngadu polisi, umat kok kerjanya tukang ngadu aja, ngadu. Gini, kamu bisa nggak membawa argumen yang berasal dari dirimu sendiri? Bisa nggak? makanya saya tanya sama Anda siapa bapaknya Yesus. Tadi kan sudah saya jawab, bapaknya Yesus adalah Yehova, YHWH itu. Loh, Terus kau bilang bukan. Ya udah kalau bukan terus ngapain kamu nanya sama saya? Karena berbeda dari antara kalian Kristen ini kan. Kok beda-beda gitu. Oke, sekarang begini. Untuk menguji kalau ada perbedaan, maka yang dipakai apa? Kenapa? Saya kasih contoh ya. Di antara umat Islam berbeda-beda pandangan nggak? Hah? Langsung pikun kalau ditanya ini. Hah? Pikun kalian kalau ditanya tuh pikun. Kalau nanya luar biasa. Kalau ditanya pikun langsung. Coba kita diskusi yang bagus ya. Hadran, diskusi yang bagus kita Hadran. Gini, dengerin saya. Di dalam internal kalian beda-beda nggak? Nggak beda, sama kalau Islam. Oke. Betul nggak Muhammad pernah berkata umatku akan terpecah menjadi 73 golongan? Jangan ke sana dulu. Kita Kau bahas bilang enggak masalahnya. Gini loh. Diskusi itu modal pertama dalam diskusi itu kejujuran. Itu dulu. Nah, mulai kita dari bahas jujur, bapaknya Hadran, mulai dari kejujuran, kita akan bisa mengambil kesimpulan yang benar. Kalau kita udah nggak jujur di awal, gimana kita mau cari yang benar? Betul? Coba buktikan tadi Yahweh sebagai Bapak Yesus mana? Iya, Ayunya. makanya kalau kita diskusi ada perbedaan itu terjadi baik di dalam agamamu maupun di dalam agama saya. Nah, makanya agar supaya kita bisa tahu mana yang benar, harusnya yang jadi rujukan itu adalah kitab suci masing-masing. Kalau ada muslim berpendapat A, terus muslim berpendapat B, yang harus memutuskan yang benar siapa? Kan Al-Quran. Begitu juga di dalam kami. Kalau ada Kristen bilang A, Kristen yang satu bilang B, yang harus memutuskan Alkitab. Setuju nggak kamu dengan omongan saya? Oke. Setuju. Ya Buka iya Alkitabnya. gitu. Itu baru diskusi yang bagus. Gimana? Keterangan Anda harus dibuktikan. Buka. Siapa Keterangan Anda harus bapaknya? dibuktikan. Kan Anda menerangkan bahwa bapaknya Yesus itu Yahweh apa tadi? Iyalah. Nah, buktikan. Bible, ambil. Baik, di dalam Alkitab Yesus kan berdoa kepada Bapa di sorga. Siapa Bapa di sorga itu? Bapa di sorga itu adalah Dia yang di dalam perjanjian lama itu, yang di dalam kitab-kitab terdahulu. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam sinagog, Dia itu membuka kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya itu apa tertulis? Di situ tertulis mengenai roh. Baik, saya tunjukkan. Tinggal buka Biblenya. Oke, baiklah, kita turutin maunya dia. Ya, kita turutin. Sabar, jangan marah-marah. Kalau diskusi enak begini kan enak, saya jabanin gitu loh. Nggak marah ini, Bang. Ngamuk-ngamuk. Bentar. Karena
kita berpatokan apa yang kau bicarakan. Iya. Bilangmu Bible yang memutuskan. Betul sekali. Bentar ya. Oke. Oke. Kita buka Lukas pasal yang keempat ayat 18. Saya balikin dulu ya. Nih. Oke, di sini tertulis ya Lukas pasal yang keempat ayat 18. Ini perikopnya di dalam sinagog. Yesus mengutip ya atau membuka lembaran kitab Yesaya nih. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus. Sebentar ya, kita buka saja ya biar Anda ini. Nih ya. Yesus ditolak di Nazaret, perikopnya ya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke dalam rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan telah dibukanya ia menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan dan penglihatan, dan seterusnya. Lalu kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk. Mata semua orang tertuju kepada dia. Nah, apa kata dia nih? Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Maksudnya bagaimana? Tuhan Yesus mengatakan bahwa ayat ini berbicara mengenai Mesias yang akan datang. Nah, bahwa Roh Tuhan ada pada dia. Nah, sekarang kitab Yesaya kita buka. Nah, itu ada Yesaya 61. Nih. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nah, kata Tuhan huruf besar ini semua, ini kalau bahasa aslinya itu YHWH. Nah, siapa yang mengutus Yesus? Ya YHWH. Kepada siapa Tuhan Yesus berdoa? Kepada YHWH. Kepada yang dipanggil Bapa di sorga. Kok malah ketawa? Dikasih jawaban, kamunya malah ketawa. Oke, sekarang kamu siap saya tanya balik. Sekarang kamu siap saya tanya balik. Saya lari, Dis. Kamu ini lari. Gini, kamu siap saya tanya balik nggak? Kau bawa ayat yang lain. Bisanya kamu nanya, kamu dijawab, giliran ditanya meninggal. Memang umat tukang tando aja kau tuh. Umat tando, tanya doang. Sebentar, kenapa kau seperti seorang pengecut nggak berani ditanya? Bapak Yesus yang saya tanya. Pengecut dia kan? Pengecut kalau ditanya takut meninggal. Kau berani nggak ditanya? Sebentar, berani nggak ditanya? Bisa menjawab. Hah? Berani nggak kamu ditanya? Berani, tapi Ayo, selesaikan oke, dulu. saya tanya kamu sekarang. Saya tanya kamu sekarang. Selesaikan dulu pertanyaan saya saya. tanya kamu sekarang. Berani saya tanya? Siapa bapaknya Yesus? Bodat ini orang. Tidur kau di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Mencret ya kalau ditanya dia. Inilah mereka ini. Nanya nomor 1, giliran ditanya. Meninggal dunia. Oke, kita kasih naik ada. Heran saya dengan mereka ini. Al-Fatih. Silakan Al-Fatih. Halo Al-Fatih.
Halo Bang, Ya, selamat silakan. siang Bang. Selamat siang Al-Fatih. Nyalakan kamera dulu ya. Siap. Mau Bang. bertanya atau mau ditanya? Kalau saya nggak bertanya atau nggak nanya atau ditanya, cuma saya memberi saran gimana Bang? Boleh, silakan. Abang Muslim? Ya, Oke. Alhamdulillah saya muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Yang saya tanyain, yang saya utarakan gini Bang, narasinya nggak usah lah seperti ini. Ini kan bisa memicu antara pertengkaran di antara kita Bang sebagai umat Muslim sama Nasrani. Kalau menurut saya kita damai aja Bang, damai aja Bang. Itu Seperti betul apa yang Bang. Bang, itu. saran Anda itu bagus Bang. Jos gandos Bang itu Bang. Saran Anda. Cuman masalahnya itu Bang, masalahnya itu selalu saja umat dari kalian itu bahas-bahas agama kami Bang. Itu masalahnya. Ya, gini Bang Edis ya, saya mewakili teman-teman saya. Saya minta maaf atas apa yang dilakukan teman-teman saya. Cuman intinya gak usah lah Ya, kita kalau minta membalas maaf, apa yang Bang. dilakukan mereka. Kalau minta maaf, begini Bang. Kalau minta maaf artinya berhenti dong. Kalau terus-terusan itu artinya Anda menyuruh membungkam saya biar saya tidak bersuara. Ntar lagi tak suarakan apa yang menjadi Bang Edis utarakan. Iya, harusnya begitu, Bang. Seandainya kalau Siap, Bang. kalian Siap, Bang Edis. kalau kalian mengurus agama kalian, kami urus agama kami, kan kita berdampingan, Bang. Cuman yang terjadi bagaimana? Kalian undang Zakir Naik bahas agama Kristen. Kalian bikin podcast bahas agama Kristen. Ya. Kan selalu Kalau begitu. saya sih Bang kalau saya sih Bang Edis mengedepankan perdamaian Bang Edis. Kalau saya mengedepankan perdamaian. Ya, tapi masalahnya begini Bang, itu udah terjadi loh. Gini, saya kasih contoh ya Bang ya. Ini adalah salah satu buku-buku dari kalian nih ya. Nih. Bentar ya. Siap. Saya selalu mengikuti Bang Edis loh ini. Saya kasih contoh-contoh ya Bang ya. Nih. Nih, biar jangan-jangan Anda ini suruhan dari mereka. Biar Edis nggak menjawab Bang. kita. Nggak. Mohon maaf, saya Nanti bukan kalau suruhan siapa-siapa, kalau Bang. dijawab-jawab Maaf. kita bisa bangkrut. Nggak, Bang Edis, Bang, kita ini bukan dijual. ada yang nyuruh Bang Edis. Oke. Ini Kita dijual nggak ada di yang Shopee. nyuruh, Bang. Oke, ini dijual di Shopee, Bang. Kelihatan ya Shopee ya. Ya. Oke. Apa ini bukunya, Bang? Bukti Yesus bukan Tuhan. Oke. Kalau muslim gini boleh ya. Boleh. Kalau muslim bikin buku begini boleh ya. Oh, gini Bang, kalau masalah itu perlu diperuntukkan untuk kita yang muslim Bang, bukan untuk yang non agama lain. Nah. Biar gini Bang Edis. Biar kita ini Bang, kalau misalnya begini. Misal nih, orang Kristen bikin buku 101 bukti si M, tahu kan M maksud saya? Ya. Bukan nabi. Kalau misalnya dibikin begitu, 101 bukti M bukan nabi. Kalau ada buku muncul bukunya Bang, langsung di mana rumahmu? Kamu memicu pertengkaran dan keributan. Kenapa Betul. seperti itu, Bang? Betul Bang Edis. Tidak adil kan? Adil nggak seperti itu? Iya, enggak Iya, itu yang saya suarakan loh. Saya ini cuman menjawab kalian. Kalian ini sudah keterlaluan gitu loh. Ada orang gereja diganggu-ganggu. Ada orang lagi kebaktian diganggu. Kalau di tempat kami damai Bang Edis, meskipun mereka merayakan Natal, kita yang jaga kok, dari Banser kita yang jaga. Gak ada seperti itu Bang. Iya, tetapi kan di tempat-tempat lain seperti itu terjadi Bang. Kemarin di Padang ada rumah ini dirusak. Terus kemarin yang di mana di
Cimana itu? Yang mana yang baru kemarin yang salibnya di arak-arak terus dibanting-banting, di mana itu teman-teman? Yang di Jawa Barat? Apa sih? Cidahu. Cidahu. Nih, mau saya kasih tunjuk? Kasih tunjuk ya. Nih. Jadi jangan bilang, jangan itulah bang, nanti memicu kerusuhan. Gimana sih? Bentar ya, nih. Saya kasih tunjuk kelakuan umat nih. Bagaimana kelakuan umat? Nah, nih saya kasih tunjuk, saya balikin kamera saya. Kelihatan nih bang, bagaimana mereka merangsek masuk ke rumah orang, dipecahin, salib diturunkan, dibanting-banting. Sudah lihat nih, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Itu di mana Bang Idis? Itu di mana itu? Ya elah, pantesan datang ke sini ngomong dia begitu. Ini kejadian di Cidahu, Bang. Aksi intoleransi menimpa para siswi Kristiani yang sedang retreat di Cidahu, Sukabumi. Sejumlah warga menggeruduk dan membubarkan kegiatan ibadah mereka. Salibnya diangkat-angkat, dibanting-banting. Gitu. Tetapi yang ingin saya perjuangkan itu bukan supaya ribut, tidak. Supaya apa? Supaya kita ini satu sama lain tuh ngerti gitu loh. Kenapa sih kok kita ini nggak bisa akur? Gitu loh. Kan yang mulai-mulai duluan kan kalian. Kalian undang-undang lah Zakir naik ke Indonesia, bahas Kristen. Gimana saya nggak mau bang? Sebagai seorang Kristen masa saya diam terus? Saya jawab lah. Nah, ketika saya menjawab, tolong tunjukkan di mana salahnya saya. Nah, kalau Bang Edis nggak salah. Cuman ya, kalau saya membenarkan apa yang dilakukan Bang Edis dan apa yang telah dilakukan kepada kita ya, karena begini Bang Edis, karena kita kan punya keyakinan kita masing-masing ya. Menurut mereka agama saya itu agama saya benar, menurut Anda agama Anda yang benar. Kenapa kok kita selalu saja menyuarakan seperti itu? Karena apa? Karena ya mohon maaf saya nggak membuka aib agama saya ya, karena begini, karena mohon maaf, saya bukannya orang yang suci ya di agama saya. Cuma saya orangnya biasalah. Cuma begini, kenapa sih kok para pembesar kami ya, kalau di bahasa kami kan kiai ya. Kalau nggak tahu di Kristen apa. Kalau di tempat kita itu kita memberikan edukasi supaya kita itu tidak lari dari agama kita. Gitu loh Bang. Bukan masalah untuk apa ya, untuk membenci agama yang lain kah, atau membuli yang lain kah? Bukan, cuma kita menguatkan diri aja Bang Edis, begitu Bang Edis. Nah, begitu juga saya Bang. Saya ini kasihan dengan sesama saudara-saudara saya Kristen yang disesatkan oleh mereka-mereka itu. Nah, makanya saya jawab. Abdul Somad membahas Alkitab. Felix Xiao membahas Alkitab. Ustadz Firanda membahas Alkitab. Kalian membahas Alkitab bebas-bebas saja. Saya nanggepin, katanya jangan begitu, nanti menimbulkan kerusuhan. Ya gimana sih? Masa kalian saja yang boleh? Masa saya nggak boleh? Gitu. Nggak, silakan Bang Idis. Silakan kalau Anda membahas ini silahkan, kita nggak marah kok, nggak marah. Persis apa yang sudah dilakukan Abdul Somad, Zakir Naik, segala macam, silahkan. Kita nggak akan marah kepada Anda. Yang menjadi pertanyaan saya, terserah, tergantung kita masing-masing siapa yang mau nurut sama Anda, yang mau nurut sama Islam, agama saya, silahkan, nggak apa-apa. Kita khususnya Indonesia ya, menjalankan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu aja Bang Dis. Iya, tetapi ada juga seorang ustadz mengatakan bahwa selain Islam itu harus dibubarkan menurut dia.
Nah, boleh nggak itu saya Oh, tanggapi? nggak bener itu, Ditanggapi Bang nanti Idris. marah. Nggak apa-apa Bang Indis, nggak apa-apa, tanggapin aja, nggak apa-apa. Nanti kan tergantung dari siapa yang mendengarkan. Kalau memang yang mendengarkan percaya, ya udah. Kalau yang mendengarkan nggak percaya, Oke, ya udah gitu kita- aja. kita Karena ini di ya, kita cek karena di ya. kita gini Bang Indis ya, mohon maaf. Kita gini Bang Indis, mohon maaf. Kalau di tempat kita itu kita yang menceramah siapa, itu kita lihat-lihat. Siapa yang memberi ceramah, kalau si A, si B, si C. Mungkin barangkali di Islam ya ada yang percaya, bukan percaya sih, ada yang cocok, ada yang nggak cocok gitu loh Bang Edis. Jadi jangan semua disamakan Islam itu seperti itu, bukan begitu Bang Edis. Karena kita juga para pemimpin kami itu ada yang kita percaya dan ada yang tidak gitu loh Bang Edis. Baik. Saya pun juga tidak pernah mengatakan bahwa semua seperti itu. Saya nggak pernah lo bilang begitu. Yang saya katakan itu adalah bahwa orang-orang yang seperti ini itu perlu dijawab. Cuman ketika saya menjawab itu, memang saya akui ada ketika saya menjawab itu ada orang tuh yang mancing-mancing. Karena dia sendiri yang mulai-mulai, dia mulai-mulai supaya diskusinya itu menjadi barbar. Diskusinya diskusi barbar. Akhirnya giliran diskusi barbar katanya nanti keributan. Gimana? Dia yang mulai gitu loh. Saya itu kalau pertama itu pasti saya mulai dengan argumen kalian saya balikin. Nih, ini kalau Anda nggak percaya nih, saya Ya. dengarkan ya, coba nih. Nih. Coba saya putarkan dulu biar Anda ngelihat. Saya balikkan dulu saja ya. Nih. Kelihatan? Oh ya. Oke. Coba mudah-mudahan suaranya kedengeran. Pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan. Nah, tuh. Wah. Kedengeran nggak, Bang? Kedengeran nggak? Ya, dengeran Bang. Nah, Ya, dia dengeran. bilang apa? Ajaran selain agama I harus dibubarkan. Kalau misalnya perpu itu jadi, kan begitu. Nah, kalau misalnya saya balik, justru yang dibubarkan itu agama itu. Langsung demo bersilit-silit menista agama. Kamu menista agama, kamu menista. Apaan ini, dunia macam apa? Oh, gimana? Justru Jangan begini Bang Adi. Justru Mungkin ya. begini Bang, begini. menurut kitab-kitab Anda, saya bisa buktikan bahwa agama Anda itu terlarang di Indonesia. Ayo, ngeri nggak? Woi, jangan bilang begitu. Bang Nah, Adi. kan tuh. Kalau mereka yang bilang nggak apa-apa, kalau saya yang bilang, oh penista kamu. Ini dunia macam apa Bang seperti ini? Coba. Enggak begini Bang Adis. Ini ya. Anda kan berbicara ini kan di negara yang mayoritas Islam. Kan begitu. Ya, pantas lah kalau semua teman-teman itu marah ya, karena Anda berbicara ini di negara yang nomor Islamnya nomor 1 di dunia, begitu loh Bang Edis. Kalau mungkin Anda berbicara itu di Roma atau di Amerika atau di negara yang lain, itu mungkin bisa ditoleransi lah. Oke. Berhubung Anda ini mungkin ya berbicara di Indonesia, kan mayoritas kan Indonesia kan Baik. Islam. Apakah negara kita, Bang, mengenal istilah mayoritas dan minoritas di dalam hukum kita? Karena mayoritas, maka
hukumnya beda. Apakah seperti itu? Enggak, Bang. Hukum di negara kita itu tidak pandang bulu. Teorinya. Praktiknya kan lain. Kalau di dalam hukum kita, Bang, kita kan sudah punya hukum baru nih. Sudah ada produk baru, keluar KUHP terbaru ya, berlaku tahun 2026, diundangkan 2023. Nah, di situ tidak ada istilah hukum itu kalau untuk ini beda, untuk nggak ada. Semua sama. Begitu. Jadi argumen Anda salah karena berhubung agama I adalah mayoritas, maka hukumnya begini, nggak ada itu. Itu namanya hayalan saja. Itu namanya hayalan saja. Gitu, Bang. Ya udah Bang Idris, gini aja Bang Idris, yang penting jangan bernarasi seperti itulah. Ya, Yang penting seperti kalau itu. misalnya Saya cuma menyarankan. betul, Bang. Saya setuju dengan Anda. Kalau misalnya boleh diskusi debat agama, boleh selama tidak saling memaki, saling menghujat satu sama lain. Kalau itu saya setuju. Betul. Saya setuju Betul. sekali kalau itu. Betul Bang Idris, kalau saya gini Bang Idris, kalau saya debat sama Anda, ya terus terang mungkin saya nggak kurang bisa menjawab ya karena keterbatasan saya. Cuman saya menyampaikan aja, menyarankan jangan terlalu apa ya, oke lah, bisa Anda mengklarifikasi Islam, bisa, boleh, cuman jangan terlalu gitu Bang Idris. Kalau saya debat ya saya kurang paham ya, kurang mendalami. Meskipun saya Islam, saya kurang mendalami, tapi saran saya Bang Idris, menjadilah Kristen yang baik, gitu aja Bang Idris. Saya setuju, Bang. Terima kasih sarannya, Bang. Saya pun udah berusaha loh. Saya berusaha semaksimal mungkin supaya memanage, supaya mengontrol diskusi ini menjadi diskusi yang bagus gitu loh. Jadi kajian kita itu ilmiah, nggak ada maki-makian gitu loh. Kalau datang saja dia sudah baru datang sudah dasar lo anjing lo, dasar lo. Gimana kita mau diskusi yang baik begitu? Coba baru datang, Idris, Tuhanmu udah ganti kolor belum? Giliran saya balikin, Tuhanmu udah ganti kain kapan belum? Gimana? Bayangin, baru datang langsung ngomong, Tuhanmu udah ganti kolor belum? Dijawab, Tuhanmu udah ganti kain kapan belum? Akhirnya jadi ribut. Giliran ribut kamu menista agama. Lu dia yang mulai. Gimana? Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kamu memaki-maki sesembahan mereka, sebab nanti mereka akan memaki Allah tanpa batas. Betul kan ada ayatnya begitu? Tuh, itu Anda tahu. Kenapa Anda sendiri nggak masuk Islam, Bang Idris? Karena saya mengerti apa itu agama Islam. Dan di dalam agama Islam, Bang, diperintahkan untuk beriman kepada Injil. Diperintahkan untuk beriman kepada Taurat. Tidak begitu, Bang Idris. Tidak begitu. Salah, Bang Idris. Salah, Bang Idris. Kalau itu saya menyalahkan. Baik, saya Kalau itu jawab. saya menyalahkan Anda. Jadi yang benar gimana, Bang? Anda kan gini, sebelum saya menjawab, Anda kan sudah memahami apa yang menjadi Islam itu. Saya kira saran saya, jadilah Islam, Bang Idris. Nanti kalau ada mau ada guru untuk masuk Islam, saya sampaikan kepada guru-guru saya. Nanti kalau saya masuk Gimana, Islam, nanti se-Indonesia langsung mengadakan selebrasi. Langsung. Enggak, Bang Idris. Wah, Saya siap heboh untuk nanti, Bang, dia persilakan. Anda. Bentar, saya tunjukkan kepada Anda. Tadi Anda mengatakan itu ya, bahwasanya tidak ada yang saya katakan tadi ya. Tidak ada tadi? Ada, saya bilang ada, Bang Idris. Tadi Anda katakan tidak ada. Ada. Apa yang ada? disuruh beriman kepada Taurat dan Injil, betul? Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, betul? Betul, itu aja apa
aturan yang lama itu Bang Edi. Sebelum Kristen dipelintirkan oleh orang-orang tertentu. Aturan yang lama. Justru Anda yang memelintir-melintir. Oke, saya bacakan ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Saya balikin. Ya, itu tahu, Bang Edi. Saya balikin. Nanti kalau saya baca begini disangkain kita ngarang. Ya. Nih. Betul bukan ini Al-Quran? Al-Maidah ayat 46? Ya, Oke, betul. saya bacakan ya. Nih. Dan Itu bukan Al-Qur'an, itu tulisan. Kalau Al-Qur'an bukan begitu, Bang Edis. ya Tuhan katanya ini bukan Al-Quran. Dan sungguh mereka Kalau itu Al-Qur'an, adalah kalau Al-Qur'an orang-orang itu yang terjemahan mengingkari semua. kitab. Kalau ini bukan, ini kutipan dari Al-Qur'an, Bang Edis, bukan Al-Qur'an. Ya terus yang Al-Quran mana coba? Adakah di situ surat coba bukakan surat Loh, kalau gini loh Bang Edis. Ya, bukakan Al-Maidah. Anda harus bisa membedakan. Al-Maidah Gini loh, Bang 46 Edis, ya. Anda harus bisa membedakan antara Al-Qur'an dengan isi Al-Qur'an. Itu cuman potongan-potongan Oke. Al-Qur'an itu Bang Sekarang Edis. gini aja ya. Memang betul itu Al-Qur'an. Sekarang gini aja, nih, saya bukakan ini, pencet. Tik. Oke. Kita buka ya. Tik. Oke. Kita ketik surat Al-Maidah. Al-Maidah. Tik. Nomor 46. Sabar ya, 46, 46, 46, 40, 45, 46. Oke. Betul? Ya, Oke, betul. kita bacakan ya. Dan kami Ya. teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul? Jadi di dalam Injil Betul. terdapat petunjuk dan cahaya enggak menurut Quran? Iya. Oke. betul. Jadi Itu kitab apa yang memberikan petunjuk dan Begini. cahaya? Begini. Nah, ditolaknya Surat itu kan. menerangkan Taurat dan cahaya itu adalah Muhammad Bang Edis. Itu ayat mana coba Itu. tunjukkan ayatnya. Wah, saya nggak bawa ini Bang Edis. Nah, makanya saya akan bacakan kepada Anda surat Edis ya. Ini surat Edis nih, bukan Quran, surat Edis. Dan sesungguhnya mereka itu adalah suatu kaum yang jika ditunjukkan kepadanya kebenaran, mereka akan mengingkarinya. Dan orang-orang yang demikian itu tiada lain tempatnya adalah di lumpur yang berwarna kuning. Tuh. Udah ditunjukkan ayatnya, sudah dibacakan ayatnya, masih saja ngeyel. Oke lah Bang. Tapi saran Anda bagus Ya, Bang. siap. Saran Anda bagus. Bahkan saya itu sebenarnya dari dulu Bang. Udah sejak 2023. Dulu 2023 saya itu sudah pernah mengatakan bagaimana kalau kita itu semua duduk bersama untuk menghindari atau untuk menghentikan semua debat-debat yang tidak sehat ini. Tapi Betul Bang. itu udah pernah Bang 2023. Tahu nggak? Dari pihak Juma dan kawan-kawan mereka yang tidak mau. Mereka memberikan tuntutan. Kami mau berhenti kalau nama Tuhan kami jangan ada di dalam kitab suci. Berarti kan mereka yang nggak mau. Sebentar. Tuh, Sebentar, Anda itu berdiskusi dengan siapa waktu tahun 2003 itu? Bang, kami itu udah biasa dulu diskusi dulu di Zoom diskusi. Enggak, yang Anda minta diskusikan untuk orang umat Islam itu siapa? Waktu itu siapa? Ada Juma di situ dan kawan-kawannya. Gitu. Ada Juma, ada Uncup, banyak di situ. Pokoknya kami itu sudah bilang, ayo berhenti kita debat-debat seperti ini. Kita jalin kebersamaan supaya kita bersama-sama membangun negara kita ini.
Tetapi si Juma tidak mau, tidak bisa. Mereka yang nggak mau, Bang. Mereka yang mulai, mereka yang nggak mau berhenti. Kalau kita tarik ke belakang, yang mulai duluan itu adalah mereka. Kalian. Gitu. Ya udah, Bang Edi, kita perwakilan dari umat Islam, saya mohon maaf ya kalau mungkin ada kata-kata yang kurang baik di Bang Edi atau di Sama-sama, Muslim. Bang. Tapi Saya pun ya, kalau tapi ada intinya kata-kata kita yang sama-sama umat manusia, Bang Edi. Jadi ya saling memaafkan, apalagi kita bentar lagi Lebaran ya, kita saling memaafkan, begitu Bang Edi. Iya, Bang, saya setuju sekali itu, Bang. Cuman maksudnya di balik maaf itu ada itikat bersama untuk mari kita jangan saling menjelekkan satu sama lain, begitu. Kalau dari mereka nggak berhenti ya gimana? Saya mau berhenti, gitu loh. Seperti itu, Bang. Oke? Ya, oke. Terima kasih Bang Edi ya. Mohon maaf Bang Edi. Sama-sama. Saya pun kalau ada kata-kata saya mungkin yang selip, yang silap kepada kalian, saya juga mohon maaf. Mungkin kata-kata saya kadang-kadang juga kebawa emosi, ya kan? Akhirnya jadi seperti itu. Ya, yang mulai-mulai juga biasanya, tapi itu pun kalau ada kata-kata saya yang kelewatan, saya juga minta maaf, gitu. Ya, minta maaf. Islam itu agama yang baik, agama yang sejuk Bang Edi. Jadi kita mohon maaf. Islam adalah agama yang pemaaf, gitu aja Bang Edi. Kalau menurut saya ya. Baik. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Siap, mohon maaf ya Bang Edi ya. Sama-sama Bang, saya turunkan. Yuk, saya turunkan. Oke. Nah, maksudnya itu seperti itu, teman-teman, ya. Giliran kita dijawab, datanglah orang-orang yang suka memancing-mancing emosi. Akhirnya jadi debatnya jadi agak keras. Nah, ketika keras jadi seperti itu, kan gitu. Oke. Kita kasih naik ada saudara Hasbullah. Ya, silakan Hasbullah. Silakan Hasbullah. Halo, selamat siang Bang Edi. Selamat siang Hasbullah, silakan nyalakan kamera dulu. Ini saya belum pakai baju ini. Bentar ya. Oke, pakai baju dulu kalau begitu. Turunkan dulu ya. Kita kasih naik ada saudara Bagas Saputra. Halo Bagas Saputra. Bagas. Oke, baik Bagas Saputra kita turunkan dulu karena tidak nyangkut. Kita kasih naik ada Yudi Indah. Silakan Yudi Indah. Jangan lupa di follow ya guys, teman-teman di follow. Silakan Yudi Indah. Makasih Pak. Selamat siang Yudi Indah, silakan nyalakan kamera dulu. Selamat siang host. Saya dengar. Mau Selamat nanya, host? siang. Silakan, tapi nyalakan dulu kamera ya. Mau nanya? Silakan. Astaga. Silakan bertanya Yudi Indah, nyalakan kamera dulu, baru bertanya. Silakan. Nanya. Oke, beli sinyal dulu ya. Beli sinyal dulu. Kita kasih naik ada saudara Azmi. Silakan Azmi, nyalakan kamera dulu. Ya, Bang Azmi seorang muslim ya Bang ya? Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Silakan.
tadi rame masalah otak udah beres belum? Masalah otak itu tadi Bang, itu sudah beres. Sudah ada pengakuan dari diri dia sendiri bahwa menurut dia, nanti kalau saya bilang gini, nanti dibilang saya mulai-mulai lagi, kan? Maksud saya begini loh, Islam dan Kristen itu adalah dua agama besar yang ada di negara kita tercinta, Indonesia. Betul? Ya. Oke. Di dalam perjalanannya terjadilah yang namanya debat iman. Setuju? Ya. Nah, ketika terjadi debat iman itu, maka wajarlah ketika orang Islam mempertanyakan begini. Misalnya, bahkan Rhoma Irama itu sudah menciptakan lagu. Kan ada kan lagunya Rhoma Irama itu, sebenarnya lagu itu udah jelas tertuju kepada Kristen. Contoh, mengapa kau Tuhankan manusia? Betul. Tuhan tidak beranak dan diperanakkan. Betul nggak? Iya, iya. Nah, sebagai Kristen boleh nggak jawab? Silakan. Ya iya. Nah, dalam perjawaban itu memang terjadi diskusi, debat, ada yang keras, ada yang lembut dan lain sebagainya. Itu wajar menurut saya, lika-liku seperti itu, wajar. Begitu loh. Cuman kenapa dari pihak Muslim kalau debat itu barbar begini, itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau yang dari Kristen sikit saja langsung penjarakan, penista agama. Coba Bang, seperti itu adil nggak? Ini aja Bang, bahas apa ya? Saya penasaran sama Yohanes 1 yang ada orang bertanya kepada siapa? Yohanes ya. Engkau ini Elia, Mesias atau Nabi yang akan datang. Itu ayat berapa itu Bang? Coba dibongkar Bang. Ya, itu peristiwa ketika ada utusan-utusan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk bertanya tentang siapakah dia. Begitu. Apakah dia itu adalah Elia? Apakah dia itu siapa? Begitu. Yang menjadi pertanyaan Anda di situ, apa pertanyaan Anda? Yang pertama, apakah engkau Elia? Apakah engkau Mesias? Dan yang ketiga, apakah engkau Nabi yang akan datang? Nah, itu yang saya pertanyakan. Itu Nabi yang akan datang di situ berarti kan selain Mesias, Bang. Nge-lag ini. Halo. Dia menyandang gelar, banyak yang disandang gelar itu. Seperti itu. Karena menurut agama ini kan, agama Yahudi, di dalam Ulangan 18 ayat 18 ada kata-kata seorang nabi dari tengah-tengahmu, ya, di antara saudara-saudaramu akan kubangkitkan bagi mereka yang seperti engkau ini. Begitu. Itu juga berbicara mengenai bagaimana Tuhan itu akan berbicara. Karena itu konteksnya, kalau kita baca sebelumnya itu, Tuhan itu pernah berbicara langsung dengan umat Israel di padang gurun. Nah, pada waktu Tuhan berbicara langsung kepada mereka, memang di situ bangsa itu ketakutan dan mereka berteriak kepada Musa, "Janganlah ia berbicara kepada kami sebab kami takut." Gitu. Karena ketika Tuhan berfirman itu memang kalau kita baca ya di dalam Alkitab itu ada guruh, ya ada guruh dan api yang menyambar begitu. Jadi mereka takut dan mereka berbicara kepada Musa untuk supaya jangan dia berbicara, tetapi melalui engkau saja Musa. Nah, makanya Tuhan berjanji bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu yang seperti engkau ini, seperti Musa ini akan kubangkitkan. Jadi itu berbicara tentang bagaimana Tuhan itu akan berfirman. Nah, makanya orang Yahudi nanya,
Orang utusan-utusan ahli Taurat nanya kepada Yesus, apakah engkau nabi yang akan datang itu? Tentu itu merujuk kepada agama Yahudi yang menanti-nantikan datangnya seorang nabi yang akan datang itu, yang akan berbicara kepada mereka menggantikan posisi Musa, seperti itu. Kalau menurut saya itu Muhammad. buat untuk Nabi Muhammad. Nah, mulai. Oke lah, baik. Ini korbannya Zakir Naik sama Abdul Somad. Kenapa kok itu untuk Muhammad? Silakan. Karena tadi yang ditanya ada 3. Dan Mesias ditanya secara terpisah. Dipisah dengan Nabi yang akan datang. Oke. Oke, kalau masalah di situ oke lah, itu debatable. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok nyasarnya ke Muhammad? Ya, karena tidak ada Nabi lagi setelah Isa Al-Masih, kecuali Nabi Muhammad. Oke, apakah Muhammad memberitakan nama Tuhan yang ada di dalam Taurat dan Injil? Allah, Elohim itu. Wah, sekarang justru kalian yang nyama-nyamain kan? Katanya cuma kita yang nyama-nyamain. Ternyata kalian yang nyama-nyamain. Serba salah. Menurut Anda, Tuhan yang diberitakan oleh Muhammad itu kan adalah Allah, betul? Coba sekarang, Bang. Sebentar, biar kita sama ini. Tuhan yang diberitakan oleh Muhammad kan Allah, betul? Halo? Ulangi, Bang. Ngelek, Bang. Tuhan yang diberitakan oleh Muhammad itu kan Allah, betul? Betul. Oke, apakah Allah itu bisa dipanggil Bapa? Tidak bisa. Terus kenapa disama-samain, Bang? Inilah yang membuat debat itu. Itu loh. Masalahnya itu gara-gara itu, Bang. Kalian ini tiap hari itu ngais saja dari kitab kami. Apa nggak cukup sih kitab kalian itu sendiri? Kerjanya ngais saja nyolong kitab orang terus loh. Tapi dibilang gitu nanti marah. Tapi mereka sendiri yang ngemis-ngemis. Gimana? Halo. Nih saya tunjuk. Halo. Udah pura-pura nggak ada sinyal kan? Sulit memang ini, saudara-saudara. Saya mau Gimana? bicara ini. Ngelek ini ya. Mulai. Wis angel, wis angel. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Udah repot kalau udah begini. Oke lah, perbaiki sinyal dulu, Bang. Memang kalau udah kena teman-teman, pasti sinyal putus. Susahnya teman-teman. Gini loh, agama Kristen itu tidak membutuhkan Quran. Nggak perlu. Makanya di gereja itu nggak pernah dibahas Quran surat sekian. Nggak pernah ada. Ya. Tapi coba kalian buka ini ya. Nih, kalian baca ini. Ya. Sebentar ya. Saya kasih tunjuk sama kalian. Kalau di dalam masjid lain. Nggak percaya? Kalian tidak percaya? Coba dengarkan ini. Dengarkan ini ya. Saya putarkan kepada kalian. Saya balik dulu kamera saya. Hai Musa, nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Siapa yang dimaksud Tuhan di dalam ini? Apakah Isa atau Muhammad? Kita lihat. Karena tak disebutnya nama.
hanya disebutnya sifat. Apa sifatnya? Kubangkitkan bagi mereka saudara Musa. Lihat tuh kan, di masjid yang dibuka Alkitab, jamaah ya manggut-manggut saja. Itu loh kalian tuh di masjid, ya kan, bacanya Alkitab ulangan 18 ayat 18, ditanggepin kamu menista agama. Gimana kayak begitu? Di dalam salib itu ada jin kafir. Kepalanya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Haleluya, begitu. Katanya setan atau jin kafirnya begitu. Tapi kalau muslim begitu, oh itu namanya syiar dan dakwah itu. Dakwah itu. Coba kalau Kristen ngomong begitu, di Ka'bah ada anunya. Ada etonnya. Tahu kan eton? Kalau misalnya ada orang Kristen mengatakan di dalam Ka'bah ada eton, maka akan demo bersilit-silit dan akan masuk penjara. Saya ini menyuarakan keadilan itu. Gitu loh. Itu yang saya suarakan begitu loh. Jangan kalian itu salah sangka. Ya. Jadi janganlah kita ini berlaku tidak adil. Bukankah ada ayat di dalam Al-Quran? Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil. Ada ayatnya di dalam Quran. Dan janganlah kamu memaki-maki sesembahan mereka, sebab nanti mereka akan memaki Allah tanpa batas. Ada ayatnya. Gitu loh ya, coba silakan. Kita kasih naik ada Syakil, silakan Syakil. Ini room saya ini adalah room yang sangat digandrungi oleh orang-orang Islam. Makanya penonton saya ini itu mayoritas itu Muslim. Begitu. Ya silakan Syakil. Nah, hilang. Ayo silakan. Yang berikutnya. Kita kasih naik ada Akib Riyadi. Silakan saudara Akib. Kita kasih naik. Muslim Bang. Apakah Anda seorang Muslim? Silakan Akib Riyadi. Monggo bang. Ya silakan. Apa yang mau? Oh, ini kayaknya yang minta-minta koin itu ini. Aduh, ini kerjanya minta-minta koin ini. Datang kepada gurumu sana, si RK. Datang sana kepada gurumu sana. Oke, kita kasih naik ada saudara Mewi, ya silakan Mewi. Bilang sana top up dulu gitu. PKPK sana. Ya silakan Mewi. Nyalakan kamera dulu. Halo. Mewi. Ini Bang Edi membukakan. Iya. Halo Mewi. Oke, kita kasih naik ada Alif Abdurrahman. Ya silakan. Ya silakan Alif Abdurrahman. Tuh, debat malah buka kacamatamu. Apa
apa-apaan sih? Saya itu udah sering loh buka kacamata saya. Udah sering saya buka. Masalahnya juga udah dibuka juga nggak ada apa-apa. Silakan Alif Abdurrahman. Saya mau nanya Bang. Silakan. Di ayat 2 Yohanes ayat 7. Apa itu? Di situ diceritakan tentang sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia adalah si penyesat atau antikristus. Betul. Jadi yang betul. tidak mengaku Yesus sebagai manusia, datang sebagai manusia itu antikristus katanya Bang. Betul, betul. Di 2 Yohanes ayat 7. Baik, saya bukakan. Ya, ini ayat ini itu berbicara mengenai adanya orang-orang gendeng yang tidak percaya Yesus manusia. Ya kan Anda kan menuhankan Yesus ya Bang, Tuhan. Yesus itu Tuhan. Satu-satu kalau bahas Arif. Aduh, gimana sih kamu ini bisa nggak sih satu-satu? Ya, silakan. Saya bukakan dulu. Bentar. Karena ada orang-orang Kristen, oknum ya, sebagian kecil orang-orang Kristen yang tidak percaya Yesus itu manusia. Pokoknya Tuhan. Nah, bukan manusia. Ditanya Tuhan apa nggak ngerti. Bentar. Saya kasih tunjuk Alkitabnya di 2 Yohanes ya. 2 Yohanes ayat 7. Oke, 2 Yohanes Itu ayat sebenarnya banyak yang mau dibahas Bang, siapa penyesat itu, terus saya balik dulu kamera saya. Kristus sebagai Ya, atau sebagai saya balik dulu manusia. kamera saya. 2 Yohanes pasal yang keberapa? 2 Yohanes berapa? Yang pasal ke-7. Oke, 2 Yohanes pasal yang ke-7. 2 Yohanes pasal yang ke-7. Aduh. Sorry, aplikasi baru ini belum aplikasi baru 2 Yohanes pasal yang ke-7. Kalau saya tunjukkan di sini Bang. Boleh, coba balikan saja. Ini mana sih buka Yohanes pasalnya kok jadi pasal? Nah, ini Bang. 2 Yohanes pasal 7 ya Bang. Ini gimana sih ke sini malah 3 Yohanes, ke sini malah Scroll ke bawah Bang, scroll ke bawah. Oke lah, sebentar, ini gimana cara munculin pasal-pasalnya ini kok? Sorry, aplikasi baru, saya belum ngerti cara munculin pasal-pasal. Nah, ini Bang. Oke. Sebab banyak Coba penyesat naikin ke atas telah dulu, ke muncul. atas. 2 Yohanes. Ke atas mana? Atas, enggak, nama atasnya itu, atasnya. 2 Yohanes. Nah, 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1. Kamu bilang 2 pasal 7, pantesan enggak muncul. Sebentar. 2 Yohanes pasal yang ke-1. Pasal ke berapa? Yang ke-7. Pasal 7, Ini kan? pasal 1 ayat 7. Aduh, ayat yang ke-7 itu pasalnya pasal 1. Gimana sih? Oh ya Bang. Nih. Oke, pasalnya masih pasal 1. Nih loh, 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7. Oh ya. Saya kurang ini Bang, kurang detail. Oke, saya bacakan Gimana ya. itu, Bang? Oke, pakai itu aja dibirukan. Coba di bold biru. Hah? Di bold biru tadi, balikin di bold warna biru. Oke. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Betul ayat itu. Ada orang-orang yang tidak mengakui Yesus manusia. Contohnya siapa? Contohnya Malikil lah itu. Ya, Anda dulu ini Bang, saya nggak ke orang lain dulu. Kalau saya itu betul Yesus datang sebagai manusia. Saya belum balikin kamera saya. Ini ya.
Contoh-contoh orang yang menolak Yesus sebagai manusia itu, contohnya Rudi Iskariot. Nah itu Yesus bukan manusia itu kalau percaya. Tanya aja kalau nggak percaya. Rudi Iskariot itu tidak mengaku Yesus manusia. Terus apa lagi? Malikil. Siapa lagi? Begini Apa Bang, lagi? Yesus itu Tuhan bukan Bang. PC the King. Pokoknya Saya Yesus tanya bukan ke yang manusia lain. pokoknya, bukan. Saya tahu itu Bang, saya tidak tanya, saya mau tanya ke Bang Edis Itu ini. makanya saya bilang itu apologet yang dikarbit, belum matang pada waktunya, tapi dikarbitin. Begitu. Makanya agak-agak males diskusi sama orang gitu. Alkitab nggak pernah dibaca sampai kelar gitu. Mau berapologet, susah. Oke, kalau begitu saya mau tanya dulu yang siapa Apa? si penyesat ini Bang? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia ini. Si siapa, penyesat-penyesat itu adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah manusia. Bang? Nah, itu Paulus kan Bang di kitab Anda. Di ayat tentang kisah Siapa para rasul. Paulus, gimana sih kamu ini? 22 ayat 21. Itu bukan Paulus, Peang. Bentar saya kasih lihatkan ya Bang. Kok jadi lari ke Paulus, gimana? Ya, soalnya Anda ini sebenarnya Bang Edis, kalau saya baca di kitab Anda itu pengikut Paulus bukan Yesus kalau saya baca dari kitab Anda Malah sendiri. lari ke sana kemari. Gini loh, kamu kan bertanya kepada saya tentang ayat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa ada penyesat-penyesat yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia. Ada itu namanya sebuah paham yang disebut paham gnostik. Jadi Yesus itu nampaknya dia seperti manusia padahal dia bukan manusia gitu. Dia meyakini bahwa Yesus itu seperti makhluk kayak macam hologram gitu, bukan manusia. Tahu Saya juga maksudnya? pernah baca Bang Edis tentang di kitab Anda itu juga terkandung tentang paham-paham Helenisme, dewa-dewa. Satu-satu lah bahas dulu, Alif. Satu-satu Paulus sebut kelarin dewa dulu. Hermes. Sebenarnya agama Anda itu yang mengajarkan paham gnostik. Coba saya kasih tunjuk. Di mana paham gnostik di dalam ajaran Anda? Isa disalib nggak? Apa? Isa disalib. Disalib nggak Isa? Kalau keyakinan Muslim tidak disalib, dia diselamatkan. Ada yang disalib nggak? Yang disalib itu Yesus palsu yang diserupakan. Itu paham gnostik itu. Gnostik itu. Bukankah Jadi, Yesus, Bang, saya sebentar, juga pernah baca Yesus tenang dulu. bisa Alif. menyerupakan mukanya. Tenang dulu Alif, tenang Alif. Gini. Begini, coba dengerin saya dulu. Orang-orang melihat yang disalib itu siapa? Yang dilihat mata orang itu Isa nggak? Ya, orang yang diserupakan tapi Oke. intinya dia bukan Tenang dulu. Tapi Esensinya orang bukan melihatnya dia. Isa kan? Bener, karena diserupakan kan mirip. Padahal dia bukan Isa kan? Bukan. Oke. Berarti dia itu siapa? Ya, yang menurut yang pernah saya baca itu Yudas Iskariot, Bang. Saya baca Yudas. Quranmu nggak ada Yudas Iskariot. Kau nanti Yudas, lempar Bang. kayak gelas ini kamu. Alif. juga Bang kematiannya. Sebentar, Ada tenang dulu, Alif. Kamu kalau ditanya langsung membeli. Gini, orang-orang berusaha menangkap Isa. Ya, dengan murid-muridnya. Oke. Terus kemudian ditangkaplah. Dilihat yang ditangkap ini sosok Isa kan? Ya. Kemudian disalibkan kan? Ya, terus. Oke, pertanyaan saya, sejak kapan mukanya Isa dipinjam sama dia? Anda pernah baca nggak, Bang? Sebentar, jawab Bible. dulu. Sebentar dulu. Yesus bisa Sejak menyerupakan kapan? mukanya. Sebentar. Sejak kapan Isa minjemin mukanya kepada orang? Silakan, jawab. Jawab. Ya, sejak mau disalib, Bang. Oke, berarti Isa ngelepas mukanya, terus mukanya dikasih ke orang? Tidak. Saya Terus pernah gimana? baca itu. Coba jelasin secara logis, coba. Gimana? Ya,
Ya saya tidak tahu bang yang prosesnya, jelasnya diserupakan. Kerjanya Bang. nggak tahu aja. Oke, saya terusin. Diserupakan. Sebentar, saya Ada itu terusin. kitab Anda juga. Tenang, Yesus saya terusin pernah dulu. Sebentar. Punya mukjizat. Saya bisa terusin dulu. menyerupakan wajahnya. Saya Bukankah terusin dulu. ada itu ayatnya, Bang? Dengarkan. Saya terusin dulu. Lalu, ketika itu terjadi, orang-orang yang melihat itu tertipu nggak? Tertipu. Siapa yang menipu? Yang menipu ya Tuhan menipu orang-orang kafir. Tuhanmu maha penipu. Ada Betul. juga, saya pernah baca Berarti juga di Tuhanmu Bible, maha ada penipu, Tuhan betul. juga. Tenang. Tuhanmu maha penipu, betul. Ya, orang-orang kafir yang ditipu. Oke, baik. Berarti Tuhanmu maha penipu. Enggak, Anda nih jangan di Loh, luar dari konteks, gimana Bang. Siapa dulu yang sih? ditipu? Dia yang ngomong penipu, saya yang disalahin. Ya, saya kembali ke Oke. pembahasan aja, Bang. Kalau Tentang ada penyesat ini, sebentar, Bang. kalau ada orang yang bukan Isa, lalu dibuat mukanya menjadi Isa, akhirnya dia digebukin dan disalib, berarti zolim tidak? Berarti zolim maksudnya gimana? Oke, ada orang dia bukan Isa, lagi nyantai-nyantai. Bayangin dia lagi nyantai-nyantai nih. Bayangin, lagi ngipas-ngipas, lagi barbekyuan. Yudas kan zolim, Bang. Sebentar Yudas. dulu, sebentar. Dia lagi ngipas-ngipas. Enggak, dia lagi. Nah, tiba-tiba didatengin. Dia lagi Tangkap orang ini, tangkap. memberikan informasi. Dia lagi memberikan informasi, Bang. Sebentar, tenang dulu. Berarti orang tersebut yang bukan Isa, lalu dirubah wajahnya menjadi Isa, sehingga dia ditangkap dan disalib. Berarti apes nggak nasib orang itu? Ya, itu hasil dari perbuatannya, Bang. Dia diserupakan karena dia membangkang dengan Oke, tunjukkan ayatnya. tubuhnya, Tunjukkan ayatnya. Tentang apa? Tentang Yudas dibisiki iblis. Ya, tunjukkan ayatnya di mana? Sebenarnya bukan saya mau membahas ini, Bang. Saya belum siapkan ayatnya. Yang saya siapkan ini tentang penyesal. Tunjukkan, saya Ada sudah ayatnya. 100 kali baca kitabmu, nggak ada di situ Yudas. Nah, kalau di Al-Quran tidak ada, Bang, secara eksplisit disebutkan Yudas. Kitab sucimu apa? Al-Quran. Di Al-Quran itu Oke. cuma diceritakan tentang Kenapa diserupakan. kitab sucimu ke Quran kok kau larinya ke Alkitab? Gimana sih? Kitab sucimu adalah Quran, yang menceritakan yang wajahnya diserupakan Quran. Tetapi kenapa kamu ngambil rujukannya ke Alkitab? Ya, itu tafsir orang ulama, Bang. Memang Gua kamu merujuk tiada kepada lain, Yudas, tiada soalnya bukan Yudas ini adalah punya orang-orang yang problem nekat. juga kematiannya. Ada dua metode, Dan Bang. tiadalah kamu itu selain daripada orang yang ikut-ikutan saja. Saya kembali ke pembahasan yang awal, Bang, Sebentar, tentang Menu- siapa si menurut penyesat Anda, yang sebentar, ke seluruh menurut dunia Anda ini. Quran itu lengkap nggak? Quran itu sempurna. Ah, kalau sempurna, kenapa Anda perlu kitab orang lain? Maksudnya kitab orang lain. Anda membuka Yudas. Yudas itu kan adanya di kitab orang lain, bukan di dalam kitabmu. Ada nggak Yudas dalam Ya, Quran? benar. Ada nggak Yudas dalam Ya. Quranmu? Ya, itu kan penafsiran orang, Bang, ulama. Oke, yang gimana? diserupakan Metode ulama? apa yang digunakan untuk menafsir? Oh, saya kurang tahu, Bang. Saya cuman Ya nyolong kitab kami. Kalau dibilang nyolong kitab kami, kalian ngomongnya nggak ngaku. Ini loh, kitab kalian itu loh. Bahkan di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, itu ada itu. Mengutip-ngutip kitabnya orang Kristen. Nah, salahnya di mana, Bang? Orang menafsir Salahnya kalau yang diserupakan ini ditanggepin Yudas itu gini, salahnya ketika saya tanggepin jangan ngamuk gitu loh. Itu salahnya itu. Enggak, saya nggak? tidak ngamuk. Saya tidak ngamuk. Teman-temanmu itu halal darahmu, darah. Ini loh. Beda pembahasan lagi, Bang. Saya kembali lagi ke tidak, pembahasan, sebentar Bang. Ini Penyesat- kan gimana Anda itu coba nih penyesat saya yang ke seluruh tunjukkan. dunia ini siapa, Bang?
Saya Bentar. kembali ke pembahasan Bang, karena Masalahnya itu Itulah yang kalian lain ditanggapin pembahasannya. tuh ngamuk. Itu masalahnya. Masa ditanggapin ngamuk? Masa ditanggapin ngamuk? Nih, saya tunjukin kalian ngamuk-ngamuk nih. Kalian ini yang ngamuk-ngamuk, orang ditanggapin malah ngamuk. Dengerin nih, coba nih, Anda dengar nih. Contoh. itu kan Ketika orang kalian lain, saya Bang. tanggepin, namanya juga manusia Bang. nih ini nih, lapor polisi nih, sebentar. Ini lapor polisi, dengar ini. Ini sudah ditonton 2,6 juta orang. Dengar. Ini ketika ditanggapin nih, ini yang terjadi. Demi Tuhan, aku sendiri yang membawa nanti orang Polda untuk menangkap dia. Kami udah punya bukti banyak. Nah, tinggal jatuhkan LP aja, dia kena tangkap. Ingatin ya, untuk Edis TV. Ya. Dia kan pasti ada alasannya Bang, kenapa dia seperti itu. Karena Cyber Polda udah sering kelek dia. Nah, dia kan ada alasannya Bang. Ya, kalau Anda tidak salah kan bisa Anda buktikan. Itu. Giliran ini ditanggapin, kemana-mana ini, ditanggapin Cyber Polda. Anda kemana-mana nih Bang, saya kembali ke Diskusi lari Polda. Heran saya. Kenapa sih kalian ini senangnya ngutip kitab orang? Kementerian Agama ngutip kitab orang. Orang Kristen juga Ditanggepin banyak yang Polda. Aduh. Anda tadi mengutip kitab kami itu tentang apa tadi itu? Justru Anda itu yang mengutip kitab kami. Kami tidak pernah ngutip kitabmu, Abdul. Itu yang kita mengolok-olok Tuhan. Jangan mengolok-olok Tuhan orang lain. Mengolok-oloknya di mana coba? Tidak mau diolok-olok Tuhan Anda juga. mengakui nggak tadi bahwa Tuhan Anda itu menipu? Ya, menipu konteksnya apa dulu? Oke, coba kafir, buat kan? pengakuan sekarang. Saya Islam. Anda framing ini, Anda bukan diskusi ini, Anda memaksa framing. Mulai. Saya kembali ke pembahasan saya Bang, tentang siapa. Udah turun. Kerjanya coba mumat aja. Pening saya teman-teman, pening. Udah habis bodrek ini Paramek udah habis. Oke lah teman-teman, kita rehat dulu ya. Kita lanjut lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Teman-teman, pastikan teman-teman memfollow akun saya, pastikan teman-teman telah memencet ini tombol follow atau ikuti. Kemudian ini ada love orange supaya teman-teman gabung my team, dan jangan lupa juga share. Oke teman-teman, kita rehat dulu karena sudah mau jam 1:30. Kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Oh ya teman-teman, di akhir acara support dan dukung ya teman-teman ya. Support dan dukung channel ini teman-teman. Kalau teman-teman mensupport saya, teman-teman bisa support saya di sini. Nah, bagi teman-teman yang mau mensupport program ini secara finansial, teman-teman bisa support saya di situ. Teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan untuk mensupport acara atau program ini. Kita jawab mereka, dan juga kita bukan hanya menjawab-jawab saja, tapi juga kita harus counter. Kita balikkan pertanyaan itu kepada mereka, ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Silakan screenshot biar tidak kehilangan kontaknya. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, shalom, sampai jumpa. لعمليات الجيش الإسرائيلي التي يقول إنها في جنوب لبنان. إذا تعزيزات أمنية وقوات تتضح من خلال هذه الصور للجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. وكان الجيش الإسرائيلي قد تحدث في بيانه الأخير عن عمليات برية محدودة، بالإضافة إلى أن قوات الفرقة 91 بدأت كما يقول نشاطا
بريا محدودا في جنوب لبنان لتوسيع نطاق منطقة الدفاع المتقدم كما يقول الجيش الإسرائيلي. ما الذي وصلكم جوني بخصوص هذا التقدم المحدود كما يصفه الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني؟ كما كنا نتحدث ازدهار خلال الفترة الماضية، الأيام والأسبوعين الماضيين، كانت رصدت عمليات تقدم وتوغل محدودة للجيش الإسرائيلي في عمق الأراضي اللبنانية وتحديدا المناطق الحدودية. كانت عمليات تقدم وتراجع من ناحية القطاع الغربي في علم الشعب، من ناحية القطاع الأوسط في مارون الراس وعيترون، أيضا في القطاع الشرقي كما كنا نتحدث عن بلدة الخيام وتقع إلى جنبها طبعا بلدة كفركلة وبلدة العديسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى باتجاه سردة ومحيط مدينة أو بلدة كفر شوبة. حتى هذه اللحظة بالنسبة لهذا الإعلان الجديد للجيش الإسرائيلي لم تتسنى ظهور أي معطيات أساسية بشأن الواقع الميداني، لأن الأمر أعلن عنه منذ دقائق قليلة، ولكن يبقى الأساس هو أن هناك